warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada semua subscriber channel Karunia Kaya dan juga pecinta ilmu RDAY. Terus semangat, tetap istiqomah, hajat panjenengan pasti terkabul. Dan tak lupa juga, mari kita sama-sama senantiasa selalu mendoakan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, hingga beliau tak bosan-bosan memberikan kita motivasi yang membuat kita lebih semangat dalam menghadapi kehidupan. Semoga panjenengan semua diberikan juga kesehatan, keselamatan. Tidak boleh semoga ya, tentunya pasti hajat kita semua akan terkabul. Mari kita sama-sama menonton video yang akan saya sampaikan sampai selesai. Terima kasih. Ya, perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini malam ketiga. Alhamdulillah bisa ketemu ibu dan bapak, senang banget. Alhamdulillah, senantiasa berkumpulnya kita di sini menjadi wasilahnya turunnya rahmat Allah, dan seluruh hajat-hajat kita semua Allah ijabah, Allah kabulkan. Alhamdulillah, saya ke RDAY tahun 2014 akhir. Waktu itu saya dikenalkan oleh guru saya, namanya Bapak Haji Obing almarhum. Dan sebetulnya guru saya pun punya yayasan yatim, gitu, bergerak sama di bidang sedekah sama dengan Pak Haji. Bedanya nih Pak, kalau di guru saya sedekahnya seikhlasnya. Kalau di Pak Haji dipaksa. Coba dengerin Bu, ulangi lagi, dengerin. Bedanya kalau di guru saya, sama saya memiliki anak yatim, tapi kalau di guru saya sedekahnya seikhlasnya, sekarepnya dewek, gitu. Nah kalau di Pak Haji Dwi dipaksa, gitu. Jadi cuma beliau satu-satunya guru yang saya temui yang berani maksa, gitu. Karena cuma beliau tuh, pengalaman saya ketemu berguru kemanapun nggak ada yang maksa sedekah. Ngeri bahkan, gitu kan? Udah sedekahnya dipaksa, sholat ba'diyah qobliyahnya dipaksa, mandi jam 00 dipaksa, sholat tahajud dipaksa. Ini yang lebih parah nih, baca Qur'annya kok ya dipaksa gitu loh. Tapi kan alhamdulillah, orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Qur'an, itu saldonya, baik ibu maupun bapak, nggak pernah di bawah 1 M. Tepuk tangan dulu dong. Dulu Bu Roni dan Pak Roni, itu saldonya nggak pernah Pak di atas 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nggak. Nol. Boro-boro saldonya 100 juta, 200. Baru ada saldo, langsung ada sales datang, bayar. Betul Bu. Baru ada saldo, kalau dibuka giro langsung didebet Pak. Saya bilang coba Bu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, nanti ibu saldonya selalu nggak pernah di bawah 1 M. Nah dia praktekin, coba cerita Bu. Saya maksain, memang harus maksa. Nah sekarang ilmu RDAY yang pamungkas, ibu dan bapak saya paksain harus sholat tobat. Tapi kan saya kasih hadiah 1 miliar dan kita jalan-jalan ke Dubai. Barusan Bu Roni japri saya, Pak Haji bisa gak saya privat berdua 4 mata, saya dan dia. Saya bilang bisa. Udah gitu datang duduk, Pak Haji tolong dong diteropong saya. Tadi gitu. Lah gue memang hobi kalau suruh diteropong.
Saya tuh hobi Pak, Bu. Makanya piala teropong saya banyak. Aduh, saya tuh neropong daerah-daerah rawan. Saya teropong. Nah, nanti Ibu cerita coba apa? Akhirnya dibuka, padahal udah Tepuk dibilang. tangan dulu dong. Sebelum testimoni, emang privat manfaatnya privat begitu Bu. Kalau nggak privat nggak bisa. Nih mau neropong ya nggak bisa. Mesti neropong ya berdua. Atau kalau ada suaminya ya bertiga. Kalau ada anaknya ya berlima, anaknya 2. Nah coba tadi hasil teropongannya. Alhamdulillah, tadinya ini rahasia kan cuma 4 mata lah Gak kalau dibuka di apa-apa, sini. tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Gak apa-apa. Dasarnya privat kan begini dasarnya. Jadi bukan 4 mata ya Pak, berapa mata ini? Waktu ngomong berdua 4 mata, tapi kan iya. Iya, padahal udah dibilang rahasia ya Pak Haji, rahasia. Tetap aja dibuka. Iya. Jadi saya alhamdulillah tadi memang sudah japri dari rumah Pak Haji. Ya bisa ya 4 mata ya. Oke gitu. Oke-nya sih bener ditepati, tapi dibuka juga. Dibuka apa enggak? Jangan ya. Jangan. Iya. Jadi saya juga Bu, Pak masih belajar kepada beliau tetap karena ilmunya pasti berkembang. Gitu. Makanya saya sarankan kepada ibu dan bapak dan tamu-tamu yang lainnya, jangan berharap privat itu sekali gitu. Terus, dan kalau bisa setiap privat ibu bapak tulis, bikin catatan. Tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, saya ngadep Pak Haji privat sedekahnya sekian. Lalu hajatnya apa? Ditulis Bu. Kemudian Pak Haji menyarankan apa? Lalu nanti apa yang ibu kerjakan, bapak kerjakan. Lalu pasti ada yang terkabul nih, ditulis yang terkabulnya. Nanti privat kedua disampaikan. Jadi nanti berkembang ilmunya, gitu. Dan juga bukan cuma ilmunya, terkabulnya berkembang terus, Pak. Tepuk tangan dulu dong. Karena semakin sering terkabul, semakin naik hajatnya. Kayak dulu saya juga dipaksa gini, Bu, sholat itu harus tepat waktu ya, sebelum azan sudah ada di sajadah ya, gitu. Tepat waktu di RDAY bukan berarti azan baru lari-lari kamar mandi, kata Pak Haji mah pret kalau begitu mah. Yang benar itu sebelum azan kita sudah siap sholat, gitu. Dan itu dipaksakan memang. Tapi alhamdulillah gitu. Dan dulu saya ketika dipaksakan untuk sholat tepat waktu, dipaksakan untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, ngerasa berat Pak Bu. Maunya nih mulut komplain aja gitu. Dan kemudian beliau memaksakan, mengharuskan. Lalu saking beliau melihat saya itu kayaknya saya menjalankan berat banget, sampai beliau ngomong begini, Bu, sekarang kan utang lu banyak, lu kere gak punya duit, ya sekarang sholat dulu lah, ntar kalau udah kaya udah gak usah sholat lagi. Tepuk tangan dong. Udah lu gak usah sholat lagi kalau udah kaya raya gitu. Apa iya ya kalau udah kaya gak usah sholat lagi. Tapi itu hiburan Pak, begitu saya lakukan, ya udah lakukan, ntar udah kaya nggak usah sholat gitu kan. Tapi ternyata kalau udah kaya pengen lebih kaya lagi Pak. Jadi sholat itu sampai mati nggak akan berhenti. Ya karena kita akan lebih lagi, minta lebih lagi. Dan mantes-mantesin bahasanya beliau. Gitu, mantes-mantesin ibadahnya, mantes-mantesin sedekahnya, mantes-mantesin akhlak yang buruknya udah mulai dilepas, sifat 18-nya gitu. Makanya beliau sering banget ketika orang Pak Haji, saya mau kaya raya, tajir melintir. Gak bisa bos, lu pantesin dulu muka lu. dengan ya saya pikir dulu, emang ada muka orang gak pantas kaya ya gitu. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Ya dari beliau tuh clue, kitanya harus pintar juga gitu. Maksudnya tujuannya apa sih kok bilang mantes-mantesin mukanya gitu. Jadi mantes-mantesin lah kita buat takjub ke Allahnya apa.
gitu. Saya juga dulu bingung Pak, ketika baru-baru ke sini, beberapa bulan di sini, saya diajarkan untuk mencari takjubnya Allah. Bahasanya dulu kan belum takjub nih, bahasanya ridho Allah. Kenapa saya lagi banyak hutang, kemudian usaha saya hampir bangkrut, yang harus dikejar ridhonya Allah. Terus saya nggak mudeng tuh Pak Haji, nggak mudeng. Tapi iya aja, diajarkan Bu, setiap berdoa saya hadir di tempat ini karena mencari ridho Allah Ta'ala. Setiap mulai berdoa, setiap mulai ijab. Jadi saya kalau mulai ijab nih, berdiri, nah itu saya akan bilang seperti itu. Akan berdoa kepada Allah, Allah, saya hadir di tempat ini, saya berdoa di tempat ini hanya untuk ridho-Mu semata. Padahal nggak ngerti. Kenapa nih banyak utang, kok yang disuruh dicari ridhonya Allah, takjubnya Allah gitu. Nggak mudeng, tapi jalanin gitu. Jalanin aja dulu hal-hal yang nggak masuk akal dari guru kita ini, tapi ketika sudah dijalani saya tahu maksudnya. Setelah saya ketemu dengan ilmunya, oh paham saya, oh berarti memang ini harus begini. Jadi nggak ada tuh ancang-ancang berhenti sholat Pak. Dulu ada, oh gua kaya gue berhenti sholat. karena meng-mengan. Gitu, karena ngerasa terlalu berat. Bayangin aja Pak, bangun jam 00, kemudian senyum 41 kali, kemudian mandi, setelah mandi tahajud, setelah tahajud baca Quran. Gitu, lalu siang kita harus ditambah lagi dengan ibadah yang lainnya, ya duha, ya alhamdulillah, beribu-ribu kali kita harus baca, dipaksain. Dulu lagi belajar gimana? Ya sama, ngerasa penuh, kayaknya gua nggak sanggup deh. Kayaknya nggak sanggup deh. Kapan saya tidur? Kapan saya istirahat? Saya ngerasa saya juga nggak sanggup gitu. Sekarang banyak nih mungkin dari ibu dan bapak, banyak juga yang ngerasa seperti saya. Oh saya nggak sanggup karena sakit A. Oh karena saya nggak sanggup pekerjaan saya, pekerjaan berat siang harinya. Semuanya akan mudah setelah kita jalani Bu, Pak. Makanya jangan komplain dulu, jalani aja dulu. Gitu. Jangan Pak Haji nggak bisa nih, berat nih. Gitu. Tapi kalau sudah dilatih pelan-pelan itu pasti bisa. Gitu. Memang luar biasa sih ngaji 12 juz itu kan luar biasa. Tapi maksud Pak Haji bukan hari pertama dilalap 12 juz, dimakan semua 12 juz, hari kedua, hari ketiga pingsan. Gitu. Nah maksudnya beliau dilatih. Malam ini dapat berapa juz nih? Dapat 1, besok mungkin 2, besok 3. Yang biasanya ibu bapak 1 tahun sekali hatamnya bisa diperbanyak tuh. Hatamnya bisa sampai mungkin 5 kali, 6 kali, 10 kali, dan mungkin tidak mustahil hatamnya itu 3 hari sekali, gitu. Tepuk tangan dulu dong. Hatamnya 3 hari sekali. Alhamdulillah, jadi latihan. Ini belum terbiasa nih baca alhamdulillah. Ini kan kalau dibaca alhamdulillah itu saran dari Pak Haji 999 kali 27 kali dikali 27 kali. Begitu ya Pak Haji? Iya. Dan itu kalau dikerjakan Pak, misal bangun jam 00, kemudian baca senyum 41 kali, kemudian mandi, kemudian tahajud, baca Quran 12 juz, baca alhamdulillah 1000 kurang 1 kali 27, kemudian ditambah lagi sholat tobat, kemudian ditambah lagi apalagi tuh amalan-amalan yang lainnya. Itu saya jamin sehari semalam nggak bakalan bisa makan, tidur ataupun buang air. Bener nggak Pak Haji? Iya. Karena saya udah nyobain tuh gitu. Ini maksud guru saya apa sih kan gitu. Kok ini harus benar-benar dikerjakan, dipaksain gitu. Jadi intinya Pak, karena ayatnya kata Allah, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah jadi isinya ibadah aja gitu. Jadi kan alhamdulillahnya bisa sambil aktivitas tuh. Sambil dagang, alhamdulillah, sambil cuci piring, alhamdulillah, daripada pikiran kita ke hajat terus. Gitu kan, daripada pikiran kita ke utang terus, daripada tambah stres, mendingan alhamdulillah ngelancarin rezeki kan gitu. Sambil nganter anak sekolah, jangan ngegibah jadinya alhamdulillah yang dibaca kan enak ya. Ini enggak, ada teman nyamperin gibah dulu. Tuh mak-mak tuh penyakitnya. Misalnya diem nih kayak saya nih udah ada diem di rumah nih, udah nggak pernah kemana-mana, pokoknya diem stay di rumah karena perintahnya beliau begitu. Udah ibu, lu kerja
kerjain aja ibadah, nggak usah kemana-mana, diem, nggak usah usaha, diem. Tapi saya sampai saya sampaikan, Pak Haji, usaha lagi boleh nggak? Udah lu ibadah aja, gitu. Tapi penyakitnya suka ada yang nyamperin, Bu, nyamperin Pak Haji, ngajakin gibah, gitu. Nah itu kadang-kadang kita suka kebawa tuh, gitu. Gimana supaya itu tidak terus-terusan? Nah itu ada dendanya. Dendanya apa tadi? Sholat taubat. Jadi itu memang sudah saya dawamkan tuh. Ketika saya salah, walaupun tidak se ekstrim Pak Haji yang sekarang sarankan nih, satu kesalahan itu 10, tapi saya setiap melanggar pasti sholat taubat. Karena ngeri. Apalagi ucapan kita gitu kadang suka sembarangan gitu kan. Gitu kan. Jadi setiap melanggar nih kesel sama anak, udah sholat taubat. Kesel nih sama ada kejadian apa nih, gimana kita mengendalikan emosi kita nih, udah sholat taubat aja. Yang tadinya saya, kalau suami saya misalnya bikin saya jengkel, pernah nih kemarin kejadian nih, saya sakit, perut saya sakit. Jadi saya bawa jalan aja sakit tuh perut saya. Nah akhirnya saya dari pagi sampai sore saya di tempat tidur aja. Di tempat tidur nggak ngapa-ngapain. Cuman turun sholat, tidur lagi. Sepi kayak gitu. Terus suami saya dari toko udah capek mungkin, terus lapar. Ngelihat istrinya lagi tidur, yang ada emosi kan. Ngomel lah beliau. Mama perut aku perih nih, perut aku lapar. Kamu masak apa? Aku nggak masak, aku sakit perut. Dan dia langsung buang muka ke dapur sendiri. Terus dia pergi beli makanan gitu. Nah pas pergi dari makanan dia masih berlanjut ngomel karena masih kesel mungkin gitu kan. Saya bilang gini, giliran aku sakit aja, giliran papa sakit kayaknya harus dimanja deh. Mama tolong pijitin, mama tolong kerikin, mama tolong usapin. Kok giliran aku sakit ditanya juga enggak ya gitu. Bapak begitu gak Pak? Nah saya komplain tuh gitu waktu itu. Iya, jadi kalau Bapak sakit, obat yang paling manjur Bu, nenenin. Bener banget. Pakai air susu racun. Nah, jadi biasanya kalau sudah kejadian itu, Pak, saya akan marah berlanjut. Tapi saya selesai ngomong gitu, perut saya masih sakit, suami saya peluk dari belakang. Mama, maafin aku ya, aku lupa. Sip, tepuk tangan dong. Wow, romantis. Aku hilap gitu. Yang tadinya Pak Haji kalau digituin tuh, oh saya akan galak. Apaan sih gitu kan. Kamu tuh akan membalasnya seperti itu kalau suami minta maaf. Gitu lebay gitu. Lebay. Tapi karena sudah tahu ilmunya, suami tahu ilmunya, saya tahu ilmunya, ya sudah dimaafkan beres. Gitu. Cuman beberapa menit gitu. Dulu kan enggak. Kalau marah seminggu kuat nggak Bu? Iya. Diajak 2 bulan kuat. 2 bulan. Buju buset dah 2 bulan. Untung yang jawab malampir. Malampir. Jadi ya emosi itu bukan nggak ada, tapi dikendalikan gitu loh. Dilatih, dikendalikan. Mungkin biasa 2 bulan jadi sebulan. Iyalah, diskon apa? Kelamaan 2 bulan. Sebulan kalau bisa seminggu. Udah bisa nih sebulan, kurangin lagi jadi seminggu. Iya. Udah bisa seminggu, kurangin lagi jadi sehari. Udah bisa sehari 1 jam. Udah bisa 1 jam, ya 1 menit aja cukup. Itu namanya bidadari. Tepuk tangan dong. Kalau nggak bisa namanya sundul bolong. Jadi saya tadi peripatnya laporan. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya itu suami gimana? Beliau bilang, nanya. Alhamdulillah 180 derajat, pokoknya berubah banget. Dan semua yang dulu yang istilahnya bikin saya marah, bikin saya dongkol, bikin saya kesel, atau mancing-mancing, suka yang unik-unik, kata Pak Haji tadi, sekarang udah enggak gitu. Jadi kalau beliau misalnya punya keinginan, nah keinginan ini saya kurang setuju, nanti didiskusikan. Mama kalau saya gini boleh enggak? Nah kalau saya bilang jangan, itu didengerin, dipakai gitu. Dulu kan enggak, saya di antara ada dan tiada. Iya kan? Gitu, biasanya gitu tuh. Jadi kita ini para istri antara
ada dan tiada, ngomongnya banyak tapi kagak digubris gitu. Jadi mendingan Bu, banyakin sholat, banyakin tawasul, banyakin baca Quran. Jadi nanti ketika penyampaian kepada suami pun enak, kita nggak perlu bawel lagi. Gitu, mungkin ketika sebelum baca Quran, tawasul dulu suaminya namanya siapa, bacain Al-Fatihah. Jadi efek-efek baiknya juga suami kita dapat. Kepada diri kita juga, kepada anak-anak juga gitu. Jadi mungkin nanti yang biasanya kita sampaikan kita harus marah dulu, ini nggak usah marah dulu. Bahkan sekarang nih, saya dengan suami komunikasinya lihat-lihatan tidak udah paham. Oh kamu mau begini, oh kamu mau begitu gitu. Cuman ngeliatin mukanya doang. Gitu. Beliau Bapak lihat saya kan enggak, yang dilihat alat kelamin ibu. Aduh. kalau itu jamnya khusus Pak Haji. Oh jamnya khusus, ya. Jamnya khusus, ada tempat dan waktu. Ya. Gitu mungkin bisa mungkin nanti dipraktekkan, dicontek baik-baiknya, mungkin yang buruk-buruknya dari saya, kesalahannya dari saya nggak usah dilihat, karena ya memang itulah manusia. Kita tetap berusaha menghilangkan sifat 18 tadi, kita berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah tadi juga ada yang bertanya, gimana Bu ketika ibu khawatir takut suami diambil orang? Ada juga yang bilang, nanya gimana caranya mengendalikan diri supaya si hati ini nggak takut suami diambil orang. Saya bilang gitu, ya karena hidup saya bukan buat suami saya. Hidup saya untuk Allah Ta'ala dan suami saya milik Allah gitu. Dan kalau saya mau suami saya tetap setia, ya gampang tinggal minta aja Allah buat suami saya setia kepada saya. Gitu. Buat suami saya romantis kepada saya. Bu, saya tuh kalau berdoa begitu Bu. Enggak, kalau bahasa Arab kan saya nggak ngerti kadang. Artinya apa saya minta. Gitu. Jadi saya lebih suka berdoa dengan bahasa yang saya mengerti. Gitu. Walaupun bahasa Arab nggak jelek, bagus banget Bu. Bahasa Arab itu bahasa Quran. Ketika ibu dan bapak bisa berdoa dengan bahasa Arab dan tahu artinya, itu bagus banget. Tapi setidaknya kita harus paham apa yang kita minta kepada Allah. Jangan gini Bu, dulu saya sebelum ke RDAY mintanya rezeki Bu. Ya Allah banyakin rezeki saya, besarkan rezeki saya. Tapi kok saya ngerasa nggak dikabul-kabulin ya? Karena yang saya minta rezeki. Rezeki itu kan global. Teman rezeki, suami rezeki, anak rezeki, napas rezeki. Kita berkumpul di tempat ini rezeki. Tapi kan saya nggak sadari itu. Nah Pak Haji mengajarkan kepada saya, Bu, kalau lu mau minta duit ke Allah, ngomong Bu minta duit. Minta sama Allah. Gitu. Mau lunas hutang, bilang Allah yang lunasin hutang-hutangnya. Mau kaya Allah buat saya kaya raya. Allah buat hati saya senang. Allah buat hati saya nyaman ketika beribadah. Apapun bisa kita minta kepada Allah asalkan keyakinannya tingkat dewa kalau kata Pak Haji. Dan itu saya praktekkan. Sekecil apapun yang saya mau, saya pasti berdoa. Misalnya mau naik mobil nih, udah naik mobil, udah jalan jauh, saya lupa baca doa. Lupa minta pertolongan, minta perlindungan Allah. Itu saya akan mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim Allah, mohonkan ampunkan saya. Tadi saya tidak melibatkan engkau ketika saya naik ke mobil. Jadi pekerjaan kita akan lebih mudah ketika kita melibatkan Allahnya. Gitu. Padahal melibatkan Allah ini kita sudah dilatih dari orok Bu. Dari brojol kita sudah dilatih sama orang tua kita dengan doa-doa. Mau makan baca doa, habis makan baca doa. Mau tidur baca doa, sehabis tidur mau belajar, mau apapun. Bahkan mau masuk ke pasar, mau masuk ke WC, ada doanya. Tapi apa sih pengertian doa dalam pikiran kita? Dalam pikiran saya dulu ketika saya belum mengenal RDAY, doa itu pengharapan. Jadi saya sedang berdoa mengharapkan Allah, misalnya saya mau naik mobil, Allah saya mau selamat. Jadi saya bermohon kepada Allah supaya saya diselamatkan. Yang saya pahami cuma sampai situ. Gitu. Dan ketika saya makan, saya kenyang dengan sehat kan begitu. Jadi pengharapan doa. Dan Pak Haji ada pantangannya, jangan berharap. Nggak boleh. Gitu kan. Jadi doa itu sebenarnya harapan atau apa kalau ada pantangannya berharap? Doa itu sebetulnya simulasi dari orang
tua kita supaya kita selalu melibatkan Allah di setiap pergerakan yang kita lakukan. Kenapa beliau? Kalau ML ini lakinya nyebut kabul hajat, istrinya amin amin. Tujuannya apa tuh? Coba yang bisa jawab dapat 1 miliar malam ini tunai. Ada gak? Ada tujuannya. Apa Pak tujuannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Ade Sangai dari Bandung. Ya. Yang saya tanyakan itu Bandung. Orang Nanti- gue nanya, dia nanya. Pertanyaannya bentar nanti. Yang ini jawaban dulu. Tadi pertanyaan saya apa tadi? Tadi pertanyaan saya apa, Bu? Hah? Bapak coba benerin dulu alat kelaminnya lagi ngaceng apa enggak? Kenapa waktu ML suami bilang terkabul, istri bilang amin? Kenapa? Terus kemudian istrinya bilang terkabul, suaminya amin, ganti-gantian nyebutin hajat. Tujuannya Pak, supaya kita selalu mengingat Allah, supaya kita ini selalu melibatkan Allah di setiap aktivitas kita. Siapa yang sekarang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, selama ML pernah nggak ingat sama Allahnya? Enggak ada. Yang ada para perempuan, para wanita, papa enak, papa yang agak atasan lagi, atasan gubrak. Ya kan? Ibu-ibu, papa enak, Lagi, enak. gitu. Hah? Lagi. Itu harusnya ditabok tuh ya. Kalau orang Jawa bilang cangkemmu. Jadi cuma di beliau saya diajarkan hubungan intim mengingat Allah. Dulu kan nggak mau. Dalam keadaan begini saya ingat Allah, dalam keadaan telanjang, kemudian porno, masa ingat sama Allah? Emang kepornoan itu siapa yang menciptakan? Emang ML itu siapa yang menciptakan? Tapi lagi enak ingat nggak sama Allah? Giran utang aja, Allah utang saya gimana ini? Giran enak Allahnya nggak dilibatkan. Nah kenapa doa ibu dan bapak selama ini dicuekin sama Allah? Karena tidak melibatkan Allah, Allahnya nggak kenal. Dan kita tidak kenal siapa Allah. Makanya saya bilang, saya belajar di pesantren, iya. Saya belajar dengan guru-guru yang lainnya, iya. Tapi yang mengenalkan saya kepada Allah, guru saya yang ini. Sip, tepuk tangan dong. Seandainya aja hutang itu tidak menghimpit saya, terus saya tidak ketemu dengan beliau, mungkin sampai saat ini saya nggak ngeh. Sampai saat ini saya nggak ngerti kapan saya harus melibatkan Allah. Saya nggak ngerti hal-hal yang baik yang lainnya yang beliau ajarkan. Emang bahasa-bahasanya nyeleneh Bu, terkadang sambil duduk genjot-genjot nyontohin. Ya, lucu gitu kan. Tapi orang yang paham itu tidak menganggap kelucuan. Mungkin orang yang belum paham, apa sih Pak Haji jorok banget. Saya juga di awal begitu. Di awal. Jorok banget sih ngajarinnya, kok gitu sih. Yang nggak pantas tabu, padahal begitu kita kulik ilmunya. Masya Allah ini luar biasa. Sip, tepuk tangan dong. Jadi alhamdulillah sejak saya paham ilmu itu Pak Haji, jadi saya mengerti ketika ML saya harus ingat sama Allah, melibatkan Allahnya. Sebelum ML berdoa dulu, ketika enak alhamdulillah, gitu kan. Ketika udahan Masya Allah, alhamdulillah Allah atas kenikmatan yang engkau anugerahkan. Ini belum ML melorotin celana dalam dulu. Ini ngomel dulu Pak Haji. Iya. Udah Papa nggak usah lah, cuman assalamualaikum udah kelar. Assalamualaikum langsung keluar marah-marah. Dodo. Jadi Nggak. ngotor-ngotorin, becek-becekin, udah mendingan gak usah. Gitu nggak ada nggak yang kayak gitu? Ada. Mana coba tunjuk tangan yang kayak gitu? Tunjuk tangan 1, 2. Bohong banget nih yang depan kalau enggak. Yang ngaku pokoknya besok dampingin anak yatim umroh mana? Ayo. Oh, beda. Oh, Orang banyak. aku semua. Gila banyak langsung. Aduh. Kalau ibu bapak bilang kok Bu Roni nuding, ya karena saya begitu. Gitu. Itu perilaku saya, pengalaman pribadi Pak. Stand up di sini kalau bukan pengalaman pribadi nggak bisa. Stand up
komedi. Tepuk tangan dong. Kita nyontek-nyontek pengalaman orang, apa diceritakan itu nggak akan bisa natural, Pak. Apa Iya. yang saya ceritakan di sini pengalaman saya, Iya. gitu. Nggak ngomongin orang siapa si A, si B, si C begini, enggak. Ini Iya. pengalaman saya, gitu. Ketika saya belajar dengan Pak Haji, benar-benar didikte, benar-benar ibaratnya Pak Haji ini murid gue yang paling blow on nih lu nih. Sampai saya pernah diancam sama Pak Haji. Bu, kalau utang lu lunas, awas lu yang utang lagi. Awas lu ya, gua nggak bakalan urusin lu. Saking beliau nggak mau saya banyak utang gitu. Sampai diancam, awas lu ya. Nggak tahu yang ancam masih inget nggak apa enggak. Iya. Jadi saya diancam gitu. Iya, Jadi iya, saya iya. termotivasi untuk lunas hutang itu. Iya. Dan ternyata lunas hutang yang sebegitunya saya rasa sulit ketika saya sudah mengamalkan amalan-amalan yang Pak Haji kasih. Pantangan-pantangannya saya jauhi, itu mudah banget. Iya. Apa-apa yang sulit buat kita, buat Allah tuh mudah, Bu. Kalau dulu saya sering ditanya, Bu apa sih Bu tipnya Bu supaya cepat terkabul? Udah deh lu nurut aja lah kata suhu. Gue juga nurut sih. Gitu. Jadi saya udah nggak jawab macem-macem, udah nurut aja. Kata beliau begini, kata beliau begitu. Ya itu suami saya samanya tuh kalau ditanya Pak Haji ya. Iya. Kalau dibilang kalau di tempat pencerahan di waktu itu di Magelang. Di Magelang di Hotel Magelang. Safira depan Akmil. 3 kali kita bikin acara. Iya. Pak Haji bilang gini, Bu, Pak, satu kata supaya cepat terkabul gimana? Nurut Pak Haji. Pak Haji bukan mau itu sebenarnya, yakin gitu. Maunya jawabannya dari saya yakin. Udah yakin aja, yakinnya tingkat dewa kan satu kata. Saya enggak, udah nurut aja ke beliau karena saya keyakinan saya juga masih umbang-ambing kan begitu. Yang saya lakukan cuma nurut dulu. Gitu. Apa yang beliau ajarkan, yang belum masuk ke akal enggak apa-apa. Gitu. Kita kerjain aja dulu. Celana dibalik masuk akal enggak, Bu? Duit dicentongin masuk akal? Tapi masuk ke rekening kan? Iya, udah yang penting kita ikut aja dulu deh. Yang penting kita tidak melanggar syariat agama. Ketika kita menjalankannya semuanya kita lakukan karena Allah Ta'ala. Bagaimana ketika celananya balik? Alhamdulillah Allah, duit saya banyak. Boleh kan mintanya sama Allah. Ketika ngerokin duit, alhamdulillah ya Allah, duit datang ke rekening saya, duit masuk ke laci dagang saya, duit masuk ke dompet saya, boleh karena itu atas ridhonya Allah kan begitu. Yang tidak boleh itu ketika terkabul kita mempercayai datangnya duit itu dari centong, menuhankan centongnya, itu yang tidak boleh, itu yang dibilang sesat. Sekarang ada tamu saya juga yang komplain kayak begitu, Bu apaan sih itu Pak Haji ngajarinnya begini-begini, ini centongnya. Terus gimana, Ibu nggak setuju? Nggak setuju sama gimmicknya? Udah nggak usah dikerjain. Saya bilang gitu. Kalau nggak setuju dengan gimmicknya, udah nggak usah dikerjain. Lalu dia cerita, tadi saya mau ke sini masuk angin, dikerokin dulu. Alhamdulillah udah dikerokin bisa jalan. Jadi Bu, Ibu percaya sama koinnya? Enggak. Kalau Ibu percaya sama koinnya, musyrik nggak? Dia diam. Gitu. Jadi kayak gitu, ketika kita minum obat, yakinnya kepada Allah itu baik. Tapi kita minum obat bodrek aja nih, bodrek kita minum, kita yakin nih sembuhnya dari bodrek, udah musyrik nggak? Itu sesat nggak percaya sama bodrek? Sesat. Berarti nggak minum bodrek lagi nih. Iya, jadi kita tetap mau apapun obat yang kita minum, bahkan dokter ahli pun mengatakan bahwa ilmu kedokteran bukan ilmu pasti. Saya dulu punya pengalaman ketika anak saya sakit, beliau dokter ketua rumah sakitnya menjelaskan bahwa Bu, tindakan kepada Dede ini ada efeknya. Ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Kami tetap harus jelaskan karena ilmu kedokteran yang kami jalankan bukan ilmu pasti. Waktu itu pas dokternya ngomong kayak gitu, saya ngerasa bangga, bahagia. Kok bahagia? Iya, yang saya jalankan ilmu guru saya ilmu pasti. Gitu kan? Berarti lebih tinggi dong. Ya kan? Nah, saya merasa bangga, alhamdulillah Allah. Alhamdulillah Allah.
Jadi bangganya bukan petungtang peteng-teng, bangganya ucap syukur kepada Allah gitu. Nah sekarang lagi banyak nih medsosnya bilang sesat. Udah masuk aja dulu, lu disuruh apa nanti gitu. Emang kalau gimmick kan iklan aja dulu gitu kan, yang enak-enak dulu, bener gak Pak Haji? Iya. Dan cuma di Pak Haji guru yang terus terang bahwa ini ilmu gimmick. Di tempat lain gak ada yang terus terang Bu. Walaupun pengobatannya gimmick, mereka gak mengakui. Padahal banyak banget Pak Haji pengobatan yang gimmick doang. Tapi emang gak pernah dibuka kartunya. Pak Haji mah terus terang ngomong, ini kan ilmu gimmick. Ini ilmu gimmick, kita dikasih tahu gitu. Ini gimmick. Dan kalau gimmick apa? Ya pemanis. Kalau di sinetron tambahan-tambahan Ya. ini. Kalau makanan di topping. Di topping. Itu. Jadi makanan apa? Rujak ada toppingnya. Ketoprak ada kerupuknya gitu. Topping. Jadi penyedapnya gitu. Ya, pemantes. Bapak kan kurang pantes. Nah, itu gimmicknya. Bapak kurang pantes. Alhamdulillah. Jadi gitu. Cuma di Pak Haji kan cuma yang terus terang bahwa ini ilmu gimmick. Ini kan ilmu kearifan lokal, ilmu gimmick. Dia ngomong langsung. Ya kan Dia kayak ngomong anak langsung. kecil lari-lari kejedot kepalanya. Itu kan diuyak rambutnya mamahnya kan. Iya. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak ada. Kalau benjol sekarang dikasih trombopop. Kalau dulu diuyak pakai rambut mamahnya. Zaman kita kecil ya. Itu mah ilmu kearifan lokal. Bayi maghrib nangis karena lewat pohon bambu atau udah maghrib. Ya sama neneknya atau mamahnya dicamahin. Kalau Surabaya digembokin. Itu namanya ilmu kearifan lokal. Nah, gimmick. Ilmu gimmick. Ya cuman beliau kan yang mengajarkan gimmick dan mengakui itu gimmick. Ya Pak Haji. Tempat lain kan pengobatannya gimmick nggak ngaku. Itu sakti. Beliau pernah nggak ngaku sakti sih? Enggak. Sakit gigi. Coba sakit gigi. Kalau ke dokter berapa? Pakai ilmu RDI aja pakai gimmick. Colek alat kelaminnya ibu, ditaruh di giginya, atau colek alat kelamin ibu taruh di gigi anaknya, langsung sembuh. Kalau bapak, alat kelamin bapak colek taruh di gigi. Baik, ada gak yang terbukti sakit gigi colek alat kelamin sembuh? Ada gak? Coba. Banyak. Alhamdulillah. Gimmick. Tapi gimmicknya kan ketika Pak Haji menyampaikan, kita yakin tuh ke Allahnya, makanya Allahnya takjub dan makanya sembuh gitu. Jadi kesembuhan yang kita raih itu karena keyakinan yang tinggi tadi. Jadi si gimmick ini tercipta untuk wasilah gitu, untuk alat meningkatkan keyakinan ibu dan bapak ke Allahnya. Itu sih sebenarnya. Jadi kan Pak Haji nggak diributin sesat lagi ya. Tapi beliau mah happy aja, nganggapnya sebodoh amat aja. Iya, karena bodoh amat aja, diapain juga bodoh amat. Gitu. Iya. Beliau mah tetap semangat. Kalau saya kan kadang berbeda Bu. Ketika ada yang menghujat saya libur dulu. Ngeri. Gitu. Makanya saya salutnya kepada beliau begitu. Mau udah ada angin, ada petir, ada apa, ya udah aja sesuai dengan keyakinan yang beliau kerjakan. Kalau saya kan menyampaikan ini ketika ditonjok gitu dengan fitnahan dan titik-titik gitu. Itu saya turun dulu Pak Haji. Libur dulu. Saya mencontek kepada beliau, nggak boleh gitu. Jadi ibadah itu, dakwah itu ya istiqomah gitu kan. Sampaikan walau satu ayat kan begitu. Nah saya enggak. Kalau ada yang ngejek, ada yang ngehina, saya takut mundur. Udah deh saya liburin aja dulu deh ngajinya anak-anak yang ada di sini deh gitu. Saya ngaso dulu deh, menata hati alasan saya. Karena takut Bu. Gitu. Tapi saya belajar dari guru saya ini. Dan ternyata itu tidak boleh seperti itu. Ketika ibadah kepada Allah, apapun ibadahnya yang bisa kita lakukan itu diistiqomahkan. Gitu. Seperti sedekah misalnya, Allah takjub dengan sedekah yang besar, tapi Allah lebih takjub dengan sedekah yang besar dan istiqomah. Allah takjub dengan ibadah yang banyak, tapi Allah lebih takjub
ibadah yang banyak dan istiqomah. Gitu. Nah kadang di kita nih bukan sulit karena banyak, tapi sulit karena istiqomahnya. Mungkin di hari pertama, hari kedua, oh semangat nih, gitu kan, semua dikerjain nih, gitu. Tapi ketika beberapa hari atau mungkin ada yang doanya lemot, udah dia ditinggal, udah nggak mau kerjain lagi, udahlah, sholat juga nggak terkabul, nggak sedekah juga nggak terkabul, akhirnya protes. Pak Haji gimana nih, saya udah sedekah ini, lakukan itu, tapi nggak terkabul hajatnya, gitu. Dan udah nggak terkabul dia berhenti, tidak mau lanjut. Padahal orang itu kalau berdoa sampai terkabul. Ada ini nanya, nanti dicolek-colek ya, anaknya ya, dicamain ya mukanya ya, sampai kapan Pak Haji? Berapa kali Pak Haji? Saya pernah nggak Pak Haji nanya gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bu baca Quran, baca aja, nanya Pak Haji berapa juz bacanya? Enggak. Udah aja saya kerjakan aja apa yang diperintah sama beliau. Anak lu camahin ya, ya kalau apa sih namanya Pak Haji, dicolek-colek, kalau nggak bisa dicamain kulitnya aja ya. Saya nggak nanya berapa kali Pak Haji, enggak. Ya udah kerjain aja gitu. Karena setelah kita kerjakan pasti ada efek baiknya. Apalagi orang tersebut sudah kita gurukan kan begitu, pasti ada tujuan baiknya. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi setelah kita kerjakan, setelah terkabul kita akan paham. Gitu. Jadi pemahaman itu nggak instan. Gitu. Dan kadang salahnya kita sebagai manusia, kita tuh sering memalaikatkan orang. Banyak banget tamu RDAY yang memalaikatkan guru saya. Pak Haji itu malaikat. Ini tahu, itu tahu, emang benar. Saya tadi ngadep, dia bacain semua apa yang saya mau. Emang saya ngomong, nggak baca ya? Enggak. Jadi datang langsung saya ngomong. Gitu. Ya udah, tahu semua, udah kelar. Jadi ibu mau nanya apa? Udah dibaca sama Pak Udah. Haji kata gitu. Ini karena saya habit, kebiasaan. Jadi bisa sendiri. Berarti bapak dan ibu bisa? Bisa. Makanya dilatih terus aja. Bukannya karena saya indigo, enggak. Kalau orang indigo biasanya dia naiknya Grab car. Kalau saya kan naiknya Alphard. Enggak ada orang indigo naik Alphard. Coba ibu lihat, mana ada? Enggak ada orang indigo. Kenapa? Karena orang indigo suka jadi Tuhan kecil. Belum apa-apa dikasih tahu mamahnya, mama kalau udah habis maghrib jangan ya mah, nanti gini-gini. Enggak boleh dong. Kan yang tahu Allah doang. Nah kalau kita enggak, udah jalanin aja, hayo, gitu. Lanjut. Jadi tadi saya ngadep Pak Haji untuk diri saya, udah beres, ngapain lagi, udah kelar, kerjain aja. Boleh nggak? Saya usah lagi, nggak usah bos, ngapain lu kerja, capek. Saya cuma diam dan natapin, udah ntar tanah yang warisan lu, rumah yang warisan lu, tuh ntar jadi milik lu, ntar lu bangun istana di situ. Kok tahu ya? Saya ngomong gitu, nggak taunya ibu udah meraktekin nama putrinya, itu pasti jadi milik, itu pasti jadi milik. Dia udah ngomong. Tapi udah diincer, tapi kan belum ngomong ke beliau. Belum ngomong gini, Pak Haji saya ngehajatin rumah itu. Enggak. Begitu ketemu, udah Bu, ntar tanah yang rumah yang di pinggir jalan itu yang sebarisan dengan tempat tinggal lu, dari mana beliau tahu sebarisan ya? Sebarisan tempat tinggal lu itu pasti jadi milik. Ntar ibu bangun di situ istana. tepuk tangan dulu dong. Enaknya tuh kalau privat kita bisa lihat seperti itu Bu, detil-detilnya kelihatan kalau kita privat. Tapi kalau nggak privat nggak bisa. Kok nggak bisa Pak Haji? Ya karena banyak. Jadi gimana mau dibacain kan? Ini saya juga nggak bisa. Kalau privat kan enak. Bu, nanti deretan rumah ini nanti jadi begini ya. Nanti. Bukan yang seberang ya, saya maunya ini ya. Deretan. Gitu. Dan itu pas banget. Kenapa jadi pas begitu Pak Haji? Pastilah, tepuk tangan dulu dong. Semua juga pasti ya. Pasti. Jadi alhamdulillah Bu, jangan takut Bu. Semua hajat pasti dikabulkan. Karena kata Pak Haji, kalau saya nanya nih Pak Haji, emang pasti Pak Haji dikabulkan? Pasti, karena bukan gua yang ngabulin. Allah. Kita aja yang hambanya aja nggak berani ngucapin pasti. Orang yang ngabulin bukan saya, yang ngabulin siapa? Allah.
Allah. Jadi pasti Bu kebeli, pasti Bu jadi milik, pasti kebangun istana, pasti. Nah tinggal dia ngaminin, nanti Allah yang ngabulin. Jadi kalau di ayatnya kita cukup niat biar Allah yang wujudin. Tuh ayatnya begitu. Kita cukup niat biar Allah yang mewujudkan. Tapi kebanyakan enggak. Kita yang niat, kita yang wujudin. Akhirnya memang terwujud. Ujung-ujungnya utang. Betul gak? Betul. Diwujudin tapi utang. Janganlah. Biar kita yang niat tapi Allah nanti yang wujudin. Tapi tunai. Lanjut. Iya. Jadi ketika kita mengandalkan diri kita capek. Tapi ketika kita mengandalkan Allah nggak ada capek-capeknya. Orang kita tinggal duduk diem kok, duitnya ngejar-ngejar kok. Duitnya ngejar-ngejar kita. Dulu saya nggak percaya loh kata Pak Haji. Bu ntar duit tuh ngejar-ngejar lu, nggak usah lu nyari-nyari duit. Itu bener Pak. Luar biasa. Saya itu 10 tahun lebih ke Pak Haji, 4 tahun saya kerja, 6 tahun saya diem. Nih saya potong ya. Saya potong. Kalau yang sekarang kita kan ke bank ngajuin pinjaman ke bank. Saya nggak mau, maunya saya bank datang ke kita nawarin pinjaman. Dan ini udah dialami sama Bu Haji Roni. Dulu sebelum kenal RDAY dia ngemis-ngemis ke bank. Mau ngajuin pinjaman. Saya bilang waktu itu Bu, saya nggak mau ya. Sekarang nanti Ibu, bank datang ke Ibu nawarin pinjaman. Coba jawab. Benar, betul banget dan itu nyata. Tepuk tangan dulu dong. Dan saya dibebaskan untuk mengajukan limit BCA. Berapa pinjaman yang Ibu mau? Beliau menawarkan 7M waktu itu, saya bilang buat apa 7M? Sombongnya saya. Sombong dikit gak apa-apa Bu. Buat apa 7M? Kata bapak mau beli tanah. Ini jadi kami kasih uang kredit 7M. Nggak mau lah 7M. Jadi Ibu maunya berapa? Kami siapkan dananya. Mohon maaf Ibu, Bapak karena yang datang Ibu Bapak Bank BCA. Saya bilang uang saya udah banyak. Jadi nggak perlu pinjam lagi. Sombongnya Bu Roni. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin ilmunya Allah yang ada di RDAY ya. Bukan saya ngomongnya. Kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin ilmunya RDAY, kata Allah sombong bener. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin ilmunya Allah yang ada di RDAY. Karena ilmunya Allah nggak ada di tempat lain. Apa coba Bu? Yang tadi saya ajarin. Maksain bikin takjub Allah. Dengan cara apa? Semuanya dipaksain. Sedekah dipaksain, ML dipaksain. Tuh, mana ada ML dipaksain? Orang gak dipaksain juga suami nambah. Lanjut. Jadi luar biasa ketika saya bilang duit saya sudah banyak. Itu bukan hati saya, bukan sedang mengagulkan diri saya, bukan sedang menyombongkan diri saya. Orang saya bilang saya mau apa-apa tinggal minta sama Allah, ngapain saya repot gitu. Kan kalau ke bank saya harus nyicil, harus pengembalian. Sedangkan guru saya mengajarkan tanpa nyicil, tanpa pengembalian. Gitu. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Dulu ketika diajarkan, udahlah Bu, lu pinjem ke Allah aja enak, nggak usah ngembaliin, nggak mudeng Bu, pinjem ke Allah. Bagaimana caranya? Pinjem duit ke Allah emang bisa, gitu. Tapi wajangannya beliau selalu saya praktekkan. Oh ini pinjaman dari Allah dan saya punya pengalaman mau bayar tanah Pak Haji. Yeah. Nah tanah itu waktu dihajatkan saya belum punya uang. Saya cuma ngomong, diajarin sama guru saya bahwa tanah si A bin A jadi milik saya. Padahal waktu minta belum punya duit, bahkan masih punya utang. Nah kata Pak Haji, udah lo minta aja sama Allah dan gua nggak setuju kalau lo nabung. Kalau nabung lama. Terus pinjam ya Pak Haji, pinjam. Wah udah begini nih. Gua nggak setuju lo nyicil. Jadi gimana? Udah pinjam ke
Allah aja, pinjam ke Allah, bisa nggak lu pinjam ke Allah? Waktu diajarkan nggak mudeng, udahlah jalanin aja lah, kata beliau sedekah, kata beliau ini, kata beliau itu udah ikutin aja deh. Tapi Bu, alhamdulillah ketika pembayaran itu uang ada, dan saya sampai sekarang kalau ditanya uang itu dari mana, nggak tahu Pak Haji. Karena begini, waktu mau bayar tanah senilai 2M, saya ditanya sama anak saya, Mama beneran tuh mau bayar tanah senilai 2M? Iya, kan ini udah dihajatkan dan orangnya datang nawarin. Ya kita tinggal ngambil dong. Berarti Allah kabulin tuh doa Mama, gitu kan. Mama, emang Mama punya duitnya? Enggak. Emang rada-rada gila, Bu. Enggak punya duit yang mau Karena dibayar gurunya 2M. tapi kan hasilnya Waras. Itu. Jadi ketika mau bayar tanah itu benar-benar belum ada uangnya. Memang ada uang yang diputarkan setiap hari, ada uang dagang, tapi kan gak sebesar itu. 2M. Sampai anak saya manggil yang nomor 1, Pak Haji, Mama sini. Sekarang saya dipanggil ke gudangnya. Lihat dagangan kita tuh. Mama, jumlah dari A sampai Z kalau habis, kalau kita habisin, kita jual laris hari ini, uangnya ada berapa duit? Ada nggak 2M? Waktu saya ditanya begitu tuh dagangan saya belum 2M. Tapi hajatnya 2M. Dia bilang, Mama nanti kalau Mama paksain bayar tanah pakai duit dagang, saya besok dagang apa? Besok orang nagih, pakai apa saya bayarnya karena duitnya Mama ambil. Dan seberapa yakin Mama ini ke Allahnya harus bayar 2M, ini seberapa yakin? Kata saya 1000 yakin, 1000% yakin. Kenapa? Karena itu didoktrinkan oleh guru saya, harus yakin. Yakinnya harus tingkat dewa, kata beliau. Jadi saya yakin 1000% Mama yakin ini milik, jadi milik gitu. Lalu kemudian 1000% kata dia. Ya udahlah, udah kalau orang tua udah ngomong 1000% yakin ke Allahnya, nyerah deh. Nanti pembayaran saya gimana? Kan setiap hari harus ada pembayaran. Saya bilang gini, Bang, memang nanti mungkin pembayaran abang agak tersendat seminggu atau 2 minggu. Tapi setelah itu lancar lagi. Nggak akan ada yang terganggu sedikit pun. Yakin mah? Yakin. Berapa persen lagi? 1000%. Yakin doang modalnya, Bu. tepuk tangan dulu dong. Kalau di Al-Quran bahasanya kita cukup niat biar Allah yang wujudin. Jadi kita cukup niatnya apa? Pasti jadi milik. Kalau bapak-bapak pasti ngaceng. Benar. Ibu-ibu pasti ngeceret. Pasti. Saya kalau nggak begitu ngantuk ya Bu. Udah jam 1. Ini ngebahas apa ini? Harus guyon. Lanjut. Jadi ketika ditantang keyakinannya, saya naik yakinnya ke Allah. Padahal waktu itu duitnya belum ada. Dan itu cuma dikasih waktu 1 minggu. Sesudah dikasih waktu 1 minggu, orangnya belum 1 minggu udah datang. Minta dibayar cash sambil marah-marah. Cepetan, pokoknya ini harus dibayar nih. Bentar dulu, kita ukur dulu, tanahnya aja belum diukur. Udah terserah mau diukur kayak mau gimana kayak, pokoknya sekarang pembayarannya. Pak, nanti dulu, saya ngulur waktu nih, gitu. Suami saya datang Pak Haji dari dalam rumah. Kenapa mah? Ini Pak, si Bapak minta dibayar hari ini juga, gitu kan. Mau semuanya duitnya katanya beliau buat bayar tanah lagi, gitu kan. Saya bilang, Pak gimana kalau besok aja, karena saya tahunya tuh duit belum ada. Suami saya dengan pedenya, kita bayar hari ini. Hah? Lebih parah lagi. Istrinya udah pede. Saya turun keyakinannya, suami saya naik keyakinannya gitu kan. Jangan istri turun ikut turun Pak, istri turun naik gitu kan. Iya. Kemudian beliau bilang, kita bayar hari ini. Bayar Pak, duitnya mana? Ada. Tapi gini dah Pak, supaya saya leluasa nih ngomong dengan suami saya, sekarang ambil tas dulu deh Pak, pulang. Duit sebegitu banyak kan tempatnya harus gede, gitu kan. Terus kalau tempatnya sembarangan ntar kelihatan orang, enak, ntar tetangga pada minjem.
Nah akhirnya beliau nurut tuh, pulang dulu ngambil tas. Nah selama beliau ngambil tas, saya ngobrol dengan suami saya, Pak, emang duitnya ada, Pak? Ada, Mama. Dari mana? Dari Allah. Ah ya udahlah sama geloknya. Tepuk tangannya dong. Kita harus semangat dengan keyakinan yang luar biasa. Nah sorenya orang itu datang lagi. Nah beneran tuh Bu, duitnya ada tuh 2M gitu. Dan setelah pembayaran beres seminggu kemudian anak saya datang lagi ke saya. Mama, Mama gitu. Dia kan gitu tuh, sambil garuk-garuk sambil cengar-cengir Pak Haji. Kenapa nih anak? Jangan-jangan mau bayar bon nggak ada duitnya, loh duitnya saya ambil kan gitu. Terus kemudian kita duduk, udah Mama sini duduk dulu ngobrol gitu kan. Kenapa mau bayar apa? Duitnya nggak ada ya gitu. Dan saya udah seuzon duluan nih. Sini dulu, duduk dulu, jangan seuzon dulu, dia bilang gitu. Sini dulu, masa muridnya Pak Haji seuzon kan begitu. Terus kenapa mau bayar apa ini, duitnya belum ada? Bukan, saya mau bilang Mama nanti kalau ngucap lagi kayak gitu. Kenapa? Ini seminggu berlalu dari pengambilan uang buat bayar tanah, seluruh pembayaran saya, bisnis saya semuanya lancar. Tepuk tangan dong. Wow, ucapan adalah doa. Itu Bu asal modal jeplak doang, sama modal yakin. Emang saya kerja? Enggak. Cuman modal yakin asal jeplak. Seminggu kemudian anak saya laporan bahwa semuanya tidak ada yang terganggu. Jadi yang 2M duit dari siapa? Aneh nggak? Sedangkan itu nggak ada yang terganggu, nggak ada yang susut Pak Haji, dagangan kali mungkin ini berkurang, terigunya belum storage, nggak ada, semuanya baik-baik aja. Jadi saya baru ngeh, oh ini pinjaman dari Allah. Enak nggak? Mesti ngembaliin nggak? Nyicil nggak? Enggak, makanya udah contek aja, nurut aja sama suhu ke saya. Walaupun memang kadang kalau privat saya ngomongnya agak kasar, tapi nggak apa-apa ya. Kan berdua doang, yang lain nggak lihat kan. Kecuali kalau di sini tadi kita ngomong ke Bapak ya Pak ya, emang Bapak cocok untuk dihujat ya. Iya. Gak apa-apa, sekarang dibully, besok terkobul. Ayatnya ada Pak, habis gelap terbitlah terang. Bapak saya gelapin, Allah yang terangin. Gitu. Ya, kayak penjual es teh ya. Habis di itu udah berangkat umroh. Luar biasa. Terus terkenal, viral ya kan. Nah, Bapak mana esnya? Tapi Pak Haji, kalau bapak-bapak yang di sini yang jualan saya yakin nampaknya dilempar. Sebelumnya sekarang udah pada waras ya. Udah waras semua kan? Alhamdulillah. Berarti tinggal terkabulnya. Iya. Iya. Terus? Ya. Jadi banyak hal yang diajarkan sama Pak Haji yang dulu tidak masuk akal saya. Tidak masuk akal si waras gitu. Tapi ternyata setelah ikutan gelo, ya enak juga ternyata jarang gelo kan gitu. Jadi ini maksud beliau, ini begini. Jadi jawabannya ketika kita ada pertanyaan yang kita tidak bisa mengerti, jalanin aja dulu sarannya beliau, ketika terkabul kita akan paham. Oh ternyata ini toh maksudnya. Dulu saya juga dibilang gini sama Pak Haji, Bu, ntar penjualan lu Bu, cuman tuker nota. Tuker nota? Apa sih Pak Haji tuker nota? Udah lo nanti penjualan lu tinggal tuker nota. Emang ngerti? Enggak, padahal saya yang dagang. Pak Haji sebenarnya saya nggak ngerti tuker nota, tapi sekarang nih udah terkabul nih, terbukti. Ternyata tuker nota itu saya cuman order ke pabrik atau ke distributor, nanti saya kirim ke yang mesen. Cuman tuker nota saya doang. Nyambung gitu. gak Bu? Nyambung gak Pak? Enggak. Jadi nggak pakai modal, tuker nota. Yang kita ambil labanya doang, untungnya. Enak banget. Dan waktu saya dibilang sama Pak Haji, nanti tinggal tuker nota, nggak ngerti. Setelah terkabul saya bilang Pak Haji,
Sekarang saya ngerti apa tuker nota. Dasar lu sih emang blow on. Lu yang dagang, gua yang ngerti katanya. Karena kalau nggak tuker nota, barang dari distributor turun, bayar ongkos dong yang buat nurunin. Iya, betul. Nanti mau dikirim, naikin barang lagi, Iya, bayar lagi bayar ongkosnya. lagi. Kalau tuker nota kan nggak enak, tinggal jalan. Benar. Nah. Tinggal kasih tip supirnya, udah nyampe ke tujuannya gitu. Tapi ngomong-ngomong yang dagang siapa nih Pak Haji? Iya. Kok jadi tahuan beliau ya? Kan udah dikeker, kelebihannya di RDI gitu. Kita cuman bisa, jadi kejadiannya seperti itu nanti akan begini nih. Bapak juga begitu. Terutama yang paling dahsyat apa sih kalau di RDI? Bapak dan Ibu akan kelihatan apakah di badan Ibu masih ada hodamnya apa enggak. Karena kalau masih ada hodamnya, sampai kapanpun memang order masuk, rezeki banyak, tapi pengeluaran juga keluar. Nah maunya saya hodamnya dibersihin dulu. Pak Haji kalau kita duduk begini memang nggak bisa kelihatan. Kelihatan tapi terlalu lama karena kan banyak nih. Samar. Kalau privat enak, gampang kalau privat. Lanjut. Kenapa Bu tuh hodam suruh pergi dulu? Ada yang paham gak tuh hodam kenapa suruh pergi dulu? Sampai dibuang ke laut hodam. Iya, karena kan kita kan sebelum ke RDI kadang datang ke orang pintar, Iya. minum air doa. Betul. Nanti orang pintar ngasih kayak keris kecil, ada wafak, ada sim, ada apa. Nah itu kan ada isinya. Cara ngetesnya masukin ke dalam lemari, kita tutup lemari, kita tungguin kira-kira setengah jam paling lama 1 jam. Kalau lemari itu bunyi geluduk, berarti ada nyawanya. Berarti kalau ada nyawanya dia makan nggak? Makan dong. Kita makan sepiring dia bisa makan sebaskom. Nah tuh habis. Memang kita punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Nah itu dibersihin dulu. Caranya ilmu kearifan lokal lagi. Kobok alat kelaminnya Bapak dan Ibu. Taruh di teko diminum. Nanti dia keluar sendiri gitu. Nyambung kan? Ya nanti dipraktekin ya. Lanjut bos. Alhamdulillah kalau udah pada nyambung nih enak nih. Jadi gak usah beli paralon Pak Haji. Gak usah beli paralon. Buat nyambungin. Kemarin soalnya ada yang gak nyambung, kata Pak Haji suruh bawain paralon biar nyambung. Iya. Alhamdulillah hari ini tamunya nyambung Nyambung semua nih. semua. Karena kan tamu yang kemarin hari Kamis beda. Tamu yang hari Jumat beda. Tamu yang hari Sabtu beda. Nah tamu yang hari Minggu beda. Kayak besok tamunya lain lagi. Makanya orang tanya kadang, Pak Haji kok tamunya banyak? Iya beda-beda. Gitu. Ada yang datang paling nggak banyak. Nih hari ini kita kan banyak rombongan dari Jogja ya. Dari Klaten ya rombongan ya. Berapa orang tuh Mbak? 50 orang. Coba satu mobil khusus datang dari Jogja. Kan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dari Klaten, GG Travel.